Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendika Nur Istana dengan NIM 19121014, kelas 19 Sistem Informasi 01. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Interpersonal Skill mengenai dampak setelah belajar interpersonal skill dan rencana pengembangan yang akan saya capai di masa yang akan datang. Yang saya rasakan terhadap dampak belajar online satu semester ini di mata kuliah interpersonal ini, terutama bagian materialism. Pengertian secara singkat mengenai materialism adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar antara relasi dan atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan agar seseorang lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Ya, pada dasarnya saya adalah anak yang lumayan sering keluar rumah. Hal ini membuat saya agak cenderung mudah untuk berinteraksi sesama manusia dan berbaur dengan masyarakat lingkungan sekitar. Untuk materi materialism, saya mengambil contoh pada saya melakukan nongkrong dan rapat pemuda. Karena ada anggota yang lebih tua daripada saya, maka saya akan menghormati dan memiliki etika saat berbicara, bersikap sopan, ramah, dan memperhatikan tutur kata saat berbicara. Sebelum saya mendapat ilmu dari materi interpersonal skill di kuliah, saya menjadi seorang pendengar dan penikmat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pada intinya di materi materialism saya sangat mengubah sikap dan perilaku saya yang dulunya sedikit agak canggung, namun sekarang saya sudah biasa lebih mudah berinteraksi dengan orang. Lalu materi untuk memahami orang, karena setiap manusia itu berbeda. Di dunia ini tidak ada manusia yang sama persis. Bahkan mereka yang kembar siam pun bisa memiliki model dunianya sendiri. Mereka berperilaku merespon pada persepsi dan pemaknaan yang mereka sendiri-sendiri. Lalu untuk materi lobby dan diskusi, lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi ataupun orang lain. Untuk contoh materi lobby, saya mengambil contoh dalam pergaulan teman, karena saya memiliki hobi berolahraga dan teman saya memiliki hobi yang berbeda. Lalu saya berusaha meyakinkan agar teman saya ngikut dan tertarik akan hobi saya tersebut. Maka teman saya pun memiliki hobi yang sama dengan saya. Diskusi suatu interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari solusi atau memecahkan masalah yang berakhir dengan kesepakatan bersama. Untuk contoh materi diskusi, saya mengambil contoh ketika rapat pemuda di saat lingkungan ada masalah pencurian. Para pemuda-pemudi desa saya melakukan rapat untuk mencari solusi atau jalan keluar agar lingkungan desa saya lebih baik dan aman lagi. Kemudian materi negosiasi. Pengertian negosiasi adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi juga bisa dikatakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Contoh kegiatan negosiasi yang pernah saya alami yaitu bernegosiasi harga dalam membeli suatu jaket di grup Facebook. Penjual jaket meminta harganya 200.000, lalu saya menawarnya dengan harga 150.000. Tetapi penjual menetapkan harga 170.000 dan kedua belah pihak menyetujui dan akhirnya deal. Nah, untuk rencana kedepannya saya akan lebih mengembangkan skill negosiasi dan public speaking,
terutama negosiasi dalam jual beli. Mengapa saya ingin mengembangkan skill negosiasi? Karena banyak seseorang yang memasang harga tinggi atau di atas pasaran. Upaya yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara menegonya sesuai budget yang saya miliki. Tentu saja negosiasi yang saya lakukan tidak merugikan pihak penjual, tapi mencari kesepakatan bersama antara penjual dan memberi agar sama-sama diuntungkan. Mengapa saya ingin mengembangkan skill public speaking? Karena di setiap perusahaan sekarang seseorang harus bisa berbicara di depan umum dan mengemukakan idenya. Siapa tahu ide seseorang juga bisa membantu perusahaan menjadi lebih maju dan baik lagi. Sekian dari saya, bila ada masalah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.